3 tahun yang lalu, di 2018, saya bergumul berat, di mana singkat cerita saya didiagnosis kista endometriosis yang tidak hanya di satu tempat, ada di 4 bagian tubuh saya, di indung telur sebelah kiri, di indung telur sebelah kanan, di belakang rahim, dan yang terakhir di rektum, di usus. Itu penyakit yang melekat di tubuh dan sangat jarang bisa tumbuh secara bersamaan di tempat yang sangat banyak. Jadi pada saat itu dokter juga bingung karena saya masih berusia 21 tahun. Itu saya masih berkuliah di Jogja, saya jauh dari orang tua. Singkat cerita, saya harus menjalani pengobatan terapi hormon kurang lebih 2 tahun. Penilaian pertama itu di 1 tahun pertama, kalau obat terapi hormon itu tidak berhasil, saya harus operasi. Tapi operasi itu juga tidak menjamin kalau itu tidak akan tumbuh lagi. Ditambah saya masih muda saat itu. Tidak mungkin operasi kista di banyak bagian tubuh begitu langsung sembuh, dokternya bilang gitu. Jadi singkat cerita saya terapi hormon dan efek sampingnya luar biasa saya rasakan. Rambut rontok, pusing setiap hari. Saya sampai gak sanggup lagi jalanin ini. Saya sampai bilang ke mama, "Mah, Pah, maafin Tania ya karena Tania sakit terus. Saya minta maaf karena saya belum bisa kasih kabar sukacita untuk mereka." Singkat cerita, di check up kedua, saya diwajibkan untuk MRI lagi. Itu menentukan saya operasi atau tidak, karena sudah 1 tahun pengobatan, 1,5 tahun pengobatan. Ternyata saya pergi ke Jakarta, ketemu papa saya di Jakarta, karena kami berjauhan karena saya dari Jogja. Singkat cerita, pada malam hari sebelum saya besoknya MRI, saya bermimpi, saya pakai baju putih, saya terbaring, tapi sedang melayang di tengah cahaya yang terang sekali. Tiba-tiba saya langsung terbangun, saya langsung lipat tangan. Saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, Tania takut, besok MRI, apakah ada kabar baik?" Akhirnya saya bilang, "Kalau Tuhan sayang Tania, Tuhan tunjukkanlah kasih sayang Tuhan sama Tania." Besok harinya saya MRI, dokter speechless melihat hasil MRI saya, ternyata semua kista itu hilang. Dokter sampai tanya, "Tania, kamu makan apa? Kamu minum apa? Pola diet kamu apa?" Saya cuma bilang, "Saya cuma minum obat dan saya berdoa sama Tuhan Yesus." Saya benar-benar bilang, "Saya berdoa sama Tuhan Yesus karena Dia yang sembuhkan saya." Singkat cerita, saya menyelesaikan pengobatan, saya lanjut kuliah, saya selesaikan kuliah saya di awal 2021, saya kembali ke Palangkaraya. Di 2021, saya punya chapter baru lagi. Saya didiagnosis hipertiroid di umur saya yang ke-24 tahun. Jadi saya harus, yang kata dokter, saya harus minum obat seumur hidup. Tapi saya tidak sedih, saya tidak takut. Karena saya bilang dalam diri saya, Tuhan pernah selamatkan saya sekali. Gak mungkin Tuhan gak selamatkan kamu berkali-kali. Karena Tuhan kerja gak pernah setengah-setengah. Jadi apapun yang saya alami sekarang, mau itu sakit, mau itu senang, saya tahu Tuhan selalu ada. Tuhan tuh cuma sejauh doa untuk saya. Saya tetap semangat jalani semua ini. Sekarang saya sudah di Palangkaraya. Saya bertemu dengan teman-teman di CG Pelpap. Di situ saya menemukan anak-anak yang luar biasa seperti saya. Anak-anak yang berharap sama Tuhan saja di masa depannya bagaimana, biar Tuhan yang kerjakan. Saya bangga punya teman-teman yang saling membangun dalam iman. Mereka teman-teman yang luar biasa, mungkin bukan teman, lebih kayak saudara dan saudari di dalam Tuhan, yang saling mengingatkan kalau Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tuh masih ada, miracle itu tetap ada selama Tuhan masih ada dalam diri kita. Jadi jangan pernah merasa kita tidak berharga, kita tidak bisa, kita bukan siapa-siapa. Memang kita bukan siapa-siapa, tapi di mata Tuhan kita adalah anak yang paling berharga. Tuhan Yesus ajaib untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.